Ya, yang pertama saya adalah orang yang smoker. Jadi saya itu mohon maaf kalau ngajarnya sampai ngerokokan, bukan nggak sopan. Tapi kalau nggak ngerokok saya butuh. Jadi pikiran saya itu nggak plong. Ya, jadi teman-teman juga yang smoker silakan, asalkan yang nggak ganggu, yang nggak ngerokok. Yang nggak ngerokok bisa dipisah nanti. Jadi biar asapnya dari sana biar ke belakang aja gitu. Kemudian dalam belajar mengajar pada hari ke depan kita buat sesantai mungkin, jangan seformal mungkin, karena saya juga nggak suka orang yang terlalu resmi. Saya sukanya biasa aja. Dan biar lebih enak enjoy, maka dari itu saya minta ke seluruh teman-teman jangan anggap saya adalah sebagai seorang guru, jangan. Nanti sukar teman-teman, jadikan saya adalah teman sharing saja. Dan kalau menganggap saya guru, semuanya sesat nanti. Kenapa? Karena saya nggak punya guru. Guru saya adalah pengalaman. Jadi kalau saya punya guru, teman-teman punya guru, berarti ada maha gurunya. Karena saya nggak punya guru, jadi pengalaman saja yang jadikan guru, maka jadikanlah saya teman sharing nantinya. Kemudian dalam belajar mengajar saya mengizinkan kepada seluruh peserta untuk melakukan satu, perekaman audio silahkan boleh, merekam pakai secara visual boleh, atau mau mencatat juga boleh. Jadi untuk setidaknya ada rekaman jejak digitalnya. Jadi ketika nanti di rumah lupa, tinggal buka atau dengarkan lagi. Penting. Kemudian, Mas izin saya nanti pulang dari Bondowoso ingin mengajari saudara saya. Tidak perlu izin, sudah saya izinkan semua dan saya sudah sahkan dan saya sudah halalkan. Silahkan nanti ketika sudah belajar di Bondowoso, nyampe rumah jadilah penyambung lidah saya. Ajarkan semua orang, boleh. Mau ngajari tetangga, saudara, terutama saudara dulu yang mau saja. Jangan memaksa. Jangan mengajari kepada orang yang nggak minat atau apalagi yang nggak mau. Akhirnya apa? Jadi nyesal kita. Kalau sudah nyesal, kesal. Kalau sudah kesal, dosa yang didapat, bukan dapat berkah dan pahalanya. Ajari cukup kepada orang yang benar-benar butuh dan niat saja. Silakan. Nanti teman-teman di rumah mau berbayar juga, monggo. Mau buka kelas juga, monggo silakan. Tapi nggak boleh secara online. Wajib offline. Harus bertemu. Jangan karena sementara kita sudah pandai suatu ketika kemudian ngajari secara online, jangan. Karena saya sendiri pun juga masih nggak ngajarin secara online. Satu, bukan saya nggak mau uang. Mohon maaf, saya mengajar bukan mencari uang, bukan mencari penghasilan dari mengajar. Saya bukan menjual ilmu, saya hanya sebatas ingin menyampaikan aja. Jadi di sini biar ada semacam perjuangan. Jadi ada perjuangan dan kesungguhan, itu penting. Ya silakan teman-teman juga mau buka kelas juga mau silakan. Yang penting wajib ketika menyampaikan ke orang lain syaratnya cuma ada dua. Yang pertama adalah ketika mengajari orang lain jangan setengah-setengah, wajib sampai tujuan. Contohnya Mas Huda dari Tuban kemarin ke Bondowoso udah pernah tahu, ngajak temannya atau ngajari temannya ke Bondowoso. Nyampe di pertengah perjalanan di Surabaya ditinggal, apa enggak bingung yang diajak, tersesat. Wajib sampai tujuan. Berhasil dan tidak, ingat bukan tanggung jawab kita, termasuk saya. Yang belajar di tempat saya kemarin, apakah jaminan saya yang mensukseskan? Bukan. Apakah mereka saya yang mengkayakan? Bukan. Saya tugasnya hanya menyampaikan ilmu yang saya punya, pengalaman yang saya punya, saya tumpahkan ke teman-teman. Sebaliknya pun juga sama. Nanti teman-teman punya pengalaman yang lebih dari saya, silakan ajarkan ke orang lain. Sukses dan tidak itu adalah bukan makom kita ya. Jadi itu udah urusannya sama yang di atas. Nah itu silakan, itu syarat yang pertama, wajib sampai tujuan. Yang kedua, syaratnya yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas di sini bukan berarti berbayar atau tidak. Silahkan mau berbayar monggo, tidak berbayar silahkan. Ikhlas di sini artinya ketika nanti yang diajari misalkan lebih tinggi derajatnya, hasilnya lebih tinggi dari yang pada ngajari, jangan bilang kalau bukan saya kamu yang ngajari, kamu nggak akan bisa. Jangan. Maka sia-sia yang kita kumpulkan, nilai pahala dan berkahnya hilang. Maka ketika saya juga sama, ketika sudah selesai belajar, yang sudah alumni, bukan saya nggak mau ngurus, tidak. Memang sengaja saya tidak ingin mengingatnya. Satu, tujuan saya adalah saya tidak ingin ada muncul dalam hati saya, kalau bukan saya yang ngajari kamu nggak akan naik. Itu yang saya hindari.
Satu, ya, karena rasa ujub itu pasti ada. Itu adalah salah satu sifat manusia dan mudah-mudahan ini tidak terjadi sama kita karena ini adalah sifat-sifat yang sangat paling bahaya, yaitu maksiat pada diri sendiri. Jadi menyombongkan diri dan sehingga kita ini merasa paling benar. Dan juga sama, ketika saya mengajar pun juga sama. Bukan berarti ilmu yang saya sampaikan adalah ilmu yang paling benar, tidak. Jadi nanti teman-teman boleh menggabungkan dengan ilmu yang sudah dipunya sebelumnya dengan ilmu yang saya punya. Dan juga tentunya teman-teman adalah manusia yang bisa memfilter mana yang benar, mana yang tidak, mana yang lebih enak, mana yang lebih sulit. Silakan ambil yang paling enak, bukan yang paling benar. Tidak ada ilmu yang paling benar. Jadi yang paling enak itu ada. Jadi enak untuk bagi diri kita mengerjakannya, ke hati kita juga enak. Ya, baik itu ilmu ngerampok pun juga sama. Jadi ada ilmunya. Nah itu adalah syarat bagaimana ketika teman-teman mau mengajari orang lain. Syaratnya cuma dua, wajib sampai tujuan dan wajib ikhlas. Silakan. Kemudian ketika belajar mengajar juga ada permintaan juga bagi saya. Silakan teman-teman sebebas mungkin. Yang penting jangan tidur aja. Mau pakai sarung kah, mau sambil rebahan, saya suka. Kemudian dalam keseharian kita startnya kurang lebih dari jam 9 ya. Kemudian kita istirahat duhur. Jam 12 kita istirahat, kita snack dulu, makan makanan kecil dulu. Sore kita lanjut istirahat dulu di asar ya. Habis jam 1 kita mulai lagi sampai jam 3. Jam 3 kita break dulu sholat asar, kita lanjut lagi dan sampai jam 5 kurang lebih. Habis itu kita mandi, kita ibadah dulu sholat maghrib, kemudian kita makan malam, lanjut nanti kita santai-santai. Kita ngobrol bebas, mau sampai jam berapapun saya siap. Insya Allah dalam 24 jam saya 20 jam milik teman-teman, 4 jamnya milik istri ya. Jadi saya siap. Jangan sampai saya yang mengajari lebih semangat daripada yang belajar. Jangan balik, karena rata-rata yang semangat itu saya daripada yang belajar. Rugi, karena waktu kita nggak banyak. Artinya kesempatan ini nggak datang 2 kali. Silahkan manfaatkan, sharing-sharing bebas, tanyakan, mungkin ada yang ingin tanyakan, persilahkan. Ini enak, jadi nggak ada terlalu banyak kayak kemarin 44 orang full, bahkan 2 sub sampai naik ke atas di sini. Kalau nggak salah Mas Budi ya 2 April ya, sampai full. Nah ini juga Mas Budi ini salah satu alumni juga di 22 April. Sama juga dengan teman-teman di sini, Mas saya boleh nggak merekam di bulan keberapa atau setahun kemudian saya pengen balik lagi ke Bondowoso, boleh silakan. Dengan senang hati, 24 jam terbuka saya terima karena belum ada pagarnya. Jadi 24 jam bisa masuk. Nah silakan. Jadi kita mulai dengan hati yang tenang, hati yang lega, kita belajar dengan nyaman dan enak. Dan juga nanti kalaupun ada pertanyaan, silakan buat teman-teman semuanya. Saya akan membahas tentang A sampai Z, tapi ketika bertanya jangan lompat-lompat. Dan saya ingin sampaikan, saya mohon maaf apabila nanti saya membahas A, teman-teman tanyanya D, maka saya pending dulu. Jadi jangan sakit hati. Jadi biar tetap berurutan ya. Jadi kalau ada yang nanya, kalau terlalu lampau jauh nanti saya pending. Jangan nanya dulu ya. Jadi kita semuanya sama biar enak. Kita riset dulu semuanya. Nah sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita harapkan, yang kita dapatkan, baik itu niat dari rumah dan juga hari ini niat belajar kita dihitung menjadi pahala dan keberkahan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan dengan niat sungguh-sungguh teman-teman, dengan capeknya teman-teman, dengan lelahnya teman-teman, setiap langkah perjalanan dari rumah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah memperhatikan bahwa kita dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh bisa menjadi apa yang menjadi hajat teman-teman ini, menjadi niat teman-teman ini segera dikabulkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sebelum kita lanjut doa, kita hadiahkan Al-Fatihah. Yang pertama adalah untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan syafaat Rasulullah kita diberikan kemudahan, ketenangan hati, dan juga diberikan kesehatan dan keselamatan selama di Bondowoso, dan juga keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan Allah jaga dan juga diberikan ketenangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dalam dua jalan saja yang kedua, mari kita hadiahkan Al-Fatihah ini untuk beliau, orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia, yang telah mendewasakan kita, yang mengajari kita baik dan juga buruk, yang mengajarkan kita ini benar dan salah, yang mengajar kita menjadi kedewasaan sampai hari ini, yaitu beliau adalah orang yang berjasa, guru kita. Entah beliau ini masih hidup ataupun sudah tiada, kita doakan saja mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dipanjangkan umurnya yang masih ada, disiapkan badannya, dan yang paling penting mudah-mudahan ilmunya menjadi keberkahan juga bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang ketiga, kita hadiahkan Al-Fatihah ini untuk beliau, orang yang paling kita sayang, yaitu kedua orang tua kita. Harapan orang tua kita, walaupun kita sudah dewasa, kadang kemanjaan itu masih ada. Harapan orang tua, bapak ibu kita berharap anaknya itu menjadi orang yang sukses, orang yang bisa menjadi kebanggaan untuk diri kita dan juga keluarga, terutama juga menjadi kebanggaan dari orang lain, yaitu untuk orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa orang tua kita menjadi kenyataan, dan inilah menjadi ridho Allah dan juga ridho orang tua. Dan mudah-mudahan kita doakan terutama kedua orang tua kita, ibu kita hadiahkan Al-Fatihah ini. Kita pandang, kita sebut dalam diri kita nama ibu kita dan juga nama bapak kita. Mudah-mudahan beliau yang masih ada diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dicukupkan rezekinya, dan dengan usaha kita bisa berangkatkan ke tanah suci Mekah Madinah. Dan yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya dan kelak bersama dan dikumpulkan bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan yang terakhir, mari kita hadiahkan Al-Fatihah ini untuk diri kita sendiri, ya, untuk kolbi kita, untuk hati kita, untuk ruh kita. Karena tadi yang sudah dikasih sarapan itu adalah jasad kita. Nah, yang belum dikasih sarapan adalah jiwanya, ruh kita. Yang menguasai kita adalah ruh dan jiwa ini. Mudah-mudahan dengan dihadiahkan Al-Fatihah, kita hari ini duduk di sini bisa menerima ilmu dengan baik, dan apa yang ditangkap bisa menjadikan kebermanfaatan, dan juga mudah-mudahan jiwa kita selalu memberikan jalan yang benar dan membelokkan ke jalan-jalan. Ketika mau belok salah, kita diluruskan kembali. Ya, mudah-mudahan juga badan kita disehatkan dan juga diselamatkan. Dan paling penting adalah kita diberikan ketenangan, baik ketenangan pikiran dan ketenangan hati. Mudah-mudahan dalam proses belajar mengajar di sini diberikan kelancaran, dan setiap ilmu yang diterima menjadi keberkahan. Setiap kata-kata yang saya sampaikan menjadi tetesan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sebut dalam dirinya, saya hadiahkan Al-Fatihah untuk saya sendiri. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang berkah, dan jika ilmu ini bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ridhoi. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk hamba-hamba Allah dan juga umat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima a'udzu wal hakim lima sabaq. Nasrul wa hakim yaqi wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rabb, izinkan kami mengangkat kedatangan kami ya Allah ya Rabb di pagi hari ini di tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa hilaf kami, dosa maksiat kami. Ya Allah ya Rabb, Engkau tak mengurangi rasa rahman dan rahim-Mu. Engkau hadirkan hari ini kami duduk bersama, mendapatkan ilmu-ilmu baru. Jika ini adalah petunjuk yang Kau berikan kepada kami untuk lebih takwa kepada Allah,
juga untuk mengangkat derajat keluarga kami, maka mudahkanlah ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah berikanlah pikiran teman-teman kami, tenangkanlah hatinya, tenangkanlah pikirannya ya Allah ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang diterima menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jauhkanlah ilmu-ilmu yang tidak baik untuk teman-teman kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah, jika ilmu yang saya berikan, yang kami berikan bisa menjadi lebih dekat kepada Engkau, maka mudahkanlah ya Allah ya Rabb. Maka gampangkanlah, mudahkanlah ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, kabulkanlah segala hajat-hajat dari teman-teman ya Allah ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah lelah dan capeknya ya Allah mudah-mudahan menjadi keberkahan yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah, jagalah keluarga yang ditinggalkan sementara ya Allah ya Rabb. Selamatkanlah, jagalah, lindungilah keluarga yang ditinggalkan sementara ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah, ringankanlah segala beban teman-teman kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah, tenangkanlah hati kami ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin perkenalan dulu dengan teman-teman semua di sini. Karena saya juga masih belum hafal, maka saya pengen kenalan semuanya. Saya kenalannya dengan cara yang unik, yaitu dengan cara game. Silahkan teman-teman bisa menggunakan handphonenya, bisa buka browser.